المؤمنين بالذكر ذكرا كثيرا حتى نالوا خير المنال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا أنداد له ولا أمثال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحمود بجميع الأقوال والأفعال والأحوال. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد خير النبي المرسل وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بالأنفس والأجسام والأموال. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى: من سأله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. رواه البخاري والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله حاضري الله ناظري الله شاهد علي وهو معي وهو معيني وهو بكل شيء محيط. أما بعد، حضرة العلماء والمشايخ رحمكم الله، khusus bidzikri guru agung kita serta ahli baiknya, para wakil talqin dimanapun berada. Fadli hadir gitu. Hadir, betul. Kiai Malik Tauhid dan seluruh para wakil talqin, para ustaz, khususnya yang hadir Ustaz Anis Mustafa, Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Suwaidi, Ustaz Rahmat dan Ustaz lainnya, para pengurus, terutama Provinsi Jawa Timur hadir. Mana? Hadir. Mojokerto Haji Junaidi dan wakilnya Haji Kasman dan seluruh para sesepuh, Bapak Koyo dan lain-lainnya. Sehat-sehat ini. Alhamdulillah. Dan khususnya kami ucapkan selamat Ibu Bella yang barusan dilantik. Siapa ketuanya Jawa Timur? Siapa? Haji ini Ali ya. Boleh kami
mengucapkan selamat dengan pantun? Boleh? Burung glatik mabur ning kawah mantap, jangan cakap mantap. Mencelok ning sawah nyucuk gabah mantap, cakep. Rampung dilantik, mari kita tak bersemangat. Ngoten nggih? Ampun sampai mantun dilantik, tambangan ngantuk. Tambah tuh, sampai burung glatik, cucuk ini semangat. Semoga dengan berkhidmat hidup kita, umur kita, dan segala yang kita miliki menjadi tambah berkah. Amin. Semoga khususnya Ibu Bella dan seluruh ikhwan kita bisa berkhidmat kepada guru agung kita hingga yaumil qiyamah, hingga ajal hidup kita. Semangat ya. Pokoknya harus lemes gitu. Kersane semangat, mari kita tak bersemangat lagi. Dengan jawab ngeten, kula mengatakan Suryalaya dengan jawabnya tetap kaya. Satu, tetap lima nih jawabnya, tetap jaya, tetap kaya, tetap raya, tetap daya, dan tetap naya. Apal betul? 5 saja kok. Ayo, biar semangat. Suryala. Kurang semangat ngono ora. Belane tambah. Iya. Tetap jaya. Ngoten lho. Mumpun mateng lah, ampun satu kene kok. Dijamin mangke manakib itu 3D. Datang, kemudian duduk, dinikmati mboten mawon pun manakib mboten mawon. Mboten saya koyo. Makane tenang mawon. Dadi TKN wis tambah lemu. Nggih. Suryala. Suryala. Tetap kaya. Kok kaya tok, tetap kaya. Suryalaya. Jaya mana raya. Jangan lagi. Aku mau persiapan jadi dosen nih mau. Meskipun nggak pernah kuliah awal ini jadi dosen dari asdos ini. Asdosnya Pak Limulo ini. Makanya kalau tetap pakai punya titelnya MSI makanya. Semerapa sama sih? Mubalik Surabaya Indonesia. Sebab pendidikan terakhir di Surabaya. Makanya MC ini nanti harus lengkap. Samsudin Suwito MSI. Betul ya? Suryalaya. Makin jaya, tetap jaya. Suryalaya. Tetap naya. Pesan lengkap tambah TKN makin keren, makin beken, makin ngetren, makin konsen, makin paten. 5 dong masuk kakean walaupun sepuh-sepuh terus ini tenang. TKN makin keren, TKN makin beken, TKN makin ngetren, TKN makin konsen, TKN makin paten. Alhamdulillah. Matur mawon nggih. Tetap semangat. Ngerti nggak?
Ikhwan akhwat yang berbahagia, ada satu ungkapan yang mana ungkapan ini diajarkan oleh guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, yang mana ungkapan ini jika seorang salik mampu mengucapkannya, menghayatinya, merukankannya, kemudian menghayati dengan secara totalitas, mengamalkan secara totalitas, insya Allah akan menjadi orang-orang yang berpangkat mulia dan luhur di hadapan Allah. Kalau orang itu telah mulia, telah luhur di hadapan Allah, harapan besar nanti akan mulia dan luhur di hadapan seluruh makhluk yang ada. Apa ungkapan tersebut? Ungkapan ini sering kita ucapkan. Ungkapan ini sering kita dengungkan bersama-sama, terutama ahli thariqah. Yang mana ucapan ini menjadi satu jargonnya orang berthariqah, passwordnya orang berthariqah, dan orang-orang salik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini tak lain adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ucapan ini sekilas biasa saja, macam gitu, tapi mengandung makna, arti, dan satu potensi dampak yang sangat luar biasa jika kita mengungkapnya dengan secara totalitas. Maka oleh karena itu, pada waktu yang sebentar ini, ayo kita kaji sebentar mumpung ini ada di sini, mumpung ini ya. Nah, ini ada proyektor alami ini. Ilahi anta maksudi, berapa kalimah niki? Ayo kita belajar bersama niki. Dengan kira-kira sementara niki dadi mahasiswa ora dadi asdose niki. Kaya ngono. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi ini dua kalimat, anta satu, kemudian maksudi dua, ridhoka tiga, matlubi dua, kemudian a'tini dua, mahabbataka dua, kemudian wa ma'rifataka tiga. Jumlah itu benar. Yang penting kata. Enggak, jumlahnya enggak penting. Yang penting mari kita kaji bersama dari segi apapun nanti. Yang pertama adalah ilahi. Lafaz ilahun itu dimudhofkan, digabungkan dengan dhamir ya mutakallim menjadi lafaz ilahi, yang maknanya adalah Tuhanku, pangeranku. Ini asalnya adalah isim nakirah, kemudian dimudhofkan menjadi isim ma'rifat, menjadi ilah. Ilahun itu menurut daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, kata Allah itu terbentuk dari lafaz ilahun. Jadi lafaz Allah di sini ini terbentuk dari lafaz ilahun. Lalu dari mana bisa berbunyi Allah? Di situ adalah ditambahi dengan al, menjadi al-ilahu. Kalau ilahun itu adalah ismu jinsin likulli ma'budin, nama jenis setiap bagi sesuatu yang disembah, yang diutamakan, itu namanya ilah. Makanya dalam dzikir kita adalah la ilaha. Situ. La ilahanya itu 10. Jadi pangeran itu pertama itu banyak. Kalau kita mengedepankan
mengagungkan, mengutamakan daripada harta, berarti pangeran kita adalah harta. Kalau ada orang jabatannya itu sampai menjelekkan dirinya, lupa kepada Allah, berarti jabatannya itu menjadi ilahnya. Dan segala sesuatu yang melupakan daripada Allah itu disebut dengan ilah. Kemudian diberi al menjadi isim ma'rifat al-ilahu. Kemudian hamzah tengahnya ini dibuang wa khudifat al-hamzatu menjadi Allahu. Kemudian idghamkan, tafkhimkan menjadi Allahu litta'zim yang disebut dengan ismul a'dzam menurut rata-rata daripada pendapat ulama. Di antaranya Syaikhul Qadir Jailani, beliau mengatakan wahwa Allahu ismul a'dzam, nama yang sangat tinggi, nama yang sangat luar biasa. Innama yustajabu laka idza qulta Allahu wa laysa fi qalbika ghairuhu. Ketika seorang ini menyebut lafaz Allah, 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 dan di hatinya tidak ada kemasukan sesuatu selain Allah, maka derajatnya sudah menjadi orang yang mustajabah, berarti derajatnya menjadi seorang walinya Allah. Cuma kita akeh nanti yang masuk ke hati kita, Allahnya atau ilahnya. Allahnya atau ilahnya. Zikir khafinya bagaimana kita? Jalan terus atau putus-putus atau nyambung putus. Akeh putus terus. Sing mlebu malah bojo. Sing mlebu malah cicilane dan seterusnya. Makanya doa kita langsung dipending oleh Allah, terus proposal dipending sebab Allahnya tidak tembus di hati. Kalau menurut daripada ulama rajanya, ulama nahwu Imam Sibawayh, beliau mengatakan Allah adalah a'raful ma'arif. Allah ini adalah a'raful ma'arif. Ma'rifatnya isim ma'rifat. Rajanya, pusatnya isim ma'rifat. Isim yang tertentu, isim yang khusus, isim yang pasti, isim yang jelas, isim ma'rifat. Maka dengan pendapat beliau ini dihadiah oleh Allah menjadi seorang walinya Allah. Di antara keramatnya ketika beliau di dalam kubur ada malaikat di situ. Wahai man rabbuka, dari Imam Sibawayh, kon utapaku man rabbuka yang bilang perkara. Dari Imam Sibawayh, kalau kamu tanya man rabbuka, saya akan jawab, tapi saya akan tanya dulu kepada engkau wahai malaikat. Man itu isim apa? Man isim itu isim apa? Malaikat itu bingung. Apa ini? Bingung. Baru sekarang nggak ada orang mikir begini laporkan, ya Allah ini ada manusia yang membingungkan saya. Apa man rabbuka gak kejar sama sekali. Dia tambah senyum-senyum. Ini kepada saya, mengecek kepada saya, dia menakan apa nama man isim apa. Allah dengan senyumannya beliau mengatakan, biarkan itu hambaku yang sangat saya cintai, hambaku yang sangat hebat, sangat mahir dalam ilmu nahwu, sehingga meletakkan namaku Ismul A'dzam dengan sebutan A'raful Ma'arif. Tinggal kita mau bisa mendapat malaikat atau tidak. Syaratnya tadi betul-betul dari orang yang arif. Kemudian
Yang kedua adalah anta. Ini isim ma'rifat mewakili daripada isim dhamir kata ganti. Kata ganti ada tiga, ada kalanya orang pertama saya, orang yang kedua adalah engkau, ketiga adalah dia. Dengan menyebut anta, ini adalah sebagai ta'zim, sebagai simbol daripada ada, jenengan, sampai-sampeyan. Maka dalam zikir kalimat tauhid sering kita menyebutkan la ilaha illa anta. Di antaranya itu adalah munajatnya Zunnun fanada fis zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Anta pun tidak ada Tuhan kecuali hanya engkau. Tauhidan yang sangat luar biasa. Kemudian ada lagi la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Dan yang terbanyak adalah dia, la ilaha illa huwa. Kita mesti hafal baca surat itu ayat bersebut Allahu la ilaha illa huwa. Nah, semuanya kata ganti tersebut nanti akan hilang. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa? Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya aku. Aku siapa? Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya dirinya. Siapa? Dia Allah. Maka kata dhamir ini adalah wakilan daripada dhamir-dhamir yang lain sebagai ta'zim kita kepada ilahi anta. Kemudian maksudi waridhaka matlubi, yang kucari hanya ridhamu, yang kutuju hanya engkau ya Allah. Ini mewakili menunjukkan daripada hamba-hamba orang-orang saleh yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yaitu orang-orang yang sangat ikhlas. Apa ikhlas? Kata Imam Al-Busairi, ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah duna syai'in akhar. Jika seorang menginginkan dengan ibadahnya hanya apa? Taqarrub, mendekat kepada Allah, bukan yang lain. Dengan ibadahnya dia ingin mendapatkan ridhonya Allah, yang dituju hanya Allah. Maka sekali lagi saya peringatkan, terutama diri saya, ketika kita talqin masuk thariqah, tujuan yang pertama adalah ini. Anta maksudi wa ridhoka madhuri. Hati-hati nanti jangan-jangan ada thariqah yang mengajarkan ke thariqah suki-suki, ternyata orang tahu tak melarang. Engkau malu thariqah melu bikin surahnya kono, jabatanmu tambah naik. Kita tergelincir daripada aswad kita ilahi anta maksudi. Padahal kita pertama kali mengatakan anta maksudi wa ridhoka madhuri. Urusan jabatan, urusan dunia yang lainnya, bukan yang lainnya. Ketika orang itu telah mengatakan anta maksudi wa ridhoka madhuri, semuanya harus disingkirkan daripada diri kita, pemikiran kita dan lain-lainnya. Dengan derajat makam keikhlasan inilah nanti orang itu menjadi orang-orang yang sangat tinggi, yang mana keikhlasan merupakan puncak daripada keimanan seseorang. Dengan keikhlasan orang itu mampu mengalahkan segala rintangannya. Dengan keikhlasan orang nanti akan ditakuti musuh-musuhnya, baik itu setan, hawa nafsu dan dunia pun akan tunduk kepada dirinya orang-orang ikhlas. Setan, iblis telah berjanji, ya Allah, semuanya makhluk
semuanya manusia akan aku sesatkan dari jalanmu mengingatmu kecuali hanya siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang sangat ikhlas. Tidak mungkin apa-apa. Jangankan keramat di dunia, keramat di akhirat pun tidak memikirkan. Yang penting taqarrub kepada Gusti Allah, yang penting mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Ada satu cerita begini. Ada seorang Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi. Suatu saat beliau ini didatangi seorang malaikat, "Ya Syekh, saya ini kasihan kepada engkau." "Loh, kenapa?" "Jenengan itu ahli ibadah luar biasa, sholatnya luar biasa, zikirnya luar biasa, pokoknya top jenengan itu. Pantas menjadi seorang walinya Gusti. Tapi sayang jenengan itu catatan teman-teman itu jenengan termasuk min ahlinya." Terus si malaikat ini coba kira-kira ketika hari ini gaji kasiman atau Ustaz Mustafa wonten suara anis nggih dengan kuah di Quran, sholat yang benar, apa benar. Tapi saya dengan ahli neraka, kira-kira pusing apa tidak? Ayo coba. Anis kok neraka nis tak ngomong tak kali nak. Oh, kira-kira pusing apa tidak? Sebagai orang awam seperti kita itu tentu pusing. Mungkin bisa putus asa, kalau begitu saya di neraka sekarang betara-betara gak ada kan gak salah sisa naik konon germo konon sana. Tapi apa jawaban beliau Abdul Aziz ini? Dia mengatakan itu tidak penting bagiku. Aku ibadah hanya ingin mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Aku ingin bertemu dengan Gusti Allah. Dimanapun letakku nanti, apapun Allah yang berikan, saya terima dengan ikhlas, dengan ridho. Makanya Allah dalam satu hadis qudsi menyindir para ahli-ahli menyembah Allah, tapi ibadahnya bukan karena Allah, bukan mendapatkan ridhonya, tapi untuk mendapatkan kenikmatan surganya, untuk mendapatkan bidadari yang sangat cantik di surga, untuk mendapatkan keramat-keramat di dunia, bahkan nanti dia akan terhindar dari mara bahaya dan neraka. Apa? Allah dalam firman-Nya, "Laula amluku nar wala jannatan alam akun ahlan ma'budan." Wahai manusia, seandainya saya ini tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tidak layak untuk disembah? Kira-kira dengan ngomong-ngomong itu jawabannya apa? Kawan Mojokerto, Jawa Timur, umpamanya aku tuh enggak gawe neraka, ora gawe surga. Kira-kira jenengan sepiritan Allah apa enggak? Apa wiritane terus dikiri terus apa prei? Hatamane mandek apa jalan terus? Wah, ini termasuk tingkatan yang luar biasa. Kira-kira golek apa wong Mojokerto? Golek nopo? Surga gak ana, bidadari gak ana, bojomu gak ana kabeh wis. Kira-kira golek apa? Kembali lagi kepada password kita, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ada satu kitab, saya pernah baca kitabnya adalah Bughyatus Salik. Itu diantara keramat orang itu ahli zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, itu bisa mendapatkan uang dirham di tempat sujudnya. Itu sebagian keramat dan keramat-keramatan di antara itu. Cuma sayang di situ ada keterangan barang siapa zikir mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan tujuan mendapatkan uang di tempat sujudnya saja, dia
dia termasuk orang yang paling hina di hadapan Gusti Allah. Kira-kira sampai ngelakuin itu begini. Saya akhirnya merenung, kok kan seandainya nanti kira-kira mana jika semang iritan la ilaha illallah, la ilaha illallah, patang puluh dino kemudian kono polisi wakil sugih kan ini kalau itu dibuat untuk membangun sini, membuat mengambil dan setengah baiknya buatan banyak. Kemudian memandang tatanis la ilaha illallah, la ilaha, jika sampai 41 hari 7 hari kemudian mendapatkan dinar, fulusnya banyak di situ, menjadi kaya, kemudian dijadikan untuk menjadi pondok Quran. Saya secara fikih saya, secara syarat saya, tapi kalau kita merenungkan lebih lagi, menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Kenapa? Ketika kita mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah, di latifah kita yang masuk bukan Allah, bukan ilahun, bukan ilahi, tapi yang masuk adalah apa? Fulus. Illallah ini cuan. Latifah ini mengatakan cuan. Dari mana kurang ajar tak takut. Yang fatal lagi jika latifatun nafsi terbayangkan apa? Aku zikir 40 dino suke fulus illallah, fulus la ilaha illallah, fulus rusak kita. Itu yang menjadikan kita menjadi orang yang sangat hina karena latifah kita, hati kita telah terpenuhi dengan materi, penuhi dengan harta. Itu yang menjadikan. Coba bayangkan dalam satu hadis Gusti, qalbul mu'min baitur rahman, hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Ketika rumahnya Allah dimasuki dengan cuan dan fulus, tentu kita disebut dengan abdun fulus, abdun cuan, bukan abdullah. Itu yang menyebabkan dirinya menjadi hamba-hamba yang sangat hina di hadapan Allah. Maka hati-hati kalau kita bertauhid masuk di GR surah yang paling kaya. Mari kita perbarui niat kita, perbarui ungkapan kita, password kita, ilahi anta maksudi wa ridwana. Pun gitu. Terakhir, ambil lagi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, ya Allah anugerahi kami apa cinta kepada Engkau sehingga dengan cintaku aku bisa mengenal Engkau dengan lebih dekat. Atau dibalik, ya Allah anugerahi kami bisa mengenal Engkau ma'rifat Engkau sehingga dengan ma'rifatmu saya akan menjadi pecinta-pecintamu yang sejati. Coba kita ingat sejarah waliya Allah dari kalangan seorang putri Rabi'ah Adawiyah. Dia mengatakan, ya Allah, apa gunanya Engkau menciptakan neraka? Apa gunanya Engkau menciptakan surga kalau semuanya itu membuat aku berpaling daripada cintamu, daripada Engkau? Oleh karena itu saya akan bawa obor dan bawa api akan untuk membakar daripada surgamu dan memisahkan daripada neraka. Maha yang sangat suci, maha yang sangat tinggi. Nah, apa ciri orang yang mahabbah, cinta yang paling tinggi? Qauluhu yadullu ala dzikri, ucapannya senantiasa menunjukkan dia mengingatnya, menyebutnya. Kita beruntung bertemu dengan seorang mursyid yang mengajarkan kita agar lisan kita senantiasa terbahasa dengan ucapan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah. Hati kita terbahasa dengan zikir khafi, yaitu Allah yang menunjukkan bahwa itu adalah ciri orang yang ma'rifat, orang yang cinta kepada Allah. Pikiran kita yang terbaikan hanya Allah. Dan yang kita lakukan, kita gerakan kita adalah tadullu ala ta'atih. Yang kita kerjakan, membuktikan kita adalah tunduk kepada Allah. Kita sholat bukan karena apa? Karena hanya tunduk kepada Allah. Kita zikir, kita masuk tarekat, dan segala aktivitas kita jadikan bahwa itu adalah menjadi kita mengenal Allah
sehingga dengan nama Allah kita akan mencintai dengan sesungguhnya secara totalitas. Insya Allah dengan cinta yang totalitas kita tergolong orang yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, TGN. Saya. Makin keren. TGN. 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 Semoga kita konsen, kita paten wilayah kiamah istiqamah dengan TGN kita, guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.